football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kabar mengejutkan datang dari Usain Bolt. Mantan sprinter asal Jamaika itu diduga terpapar virus menular setelah menggelar pesta ulang tahun. 5 hari lalu, Bolt merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Ia pun mengundang beberapa rekannya untuk hadir dalam acara itu, termasuk pesepak bola Manchester City yakni Raheem Sterling. Kabar Bolt terpapar virus baru diketahui beberapa hari usai pesta. Kondisi Bolt tentu berdampak pada tamu undangan tak terkecuali Raheem Sterling. Sterling dilaporkan bakal menjalani tes untuk mengetahui apakah ia juga tertular atau tidak. Istri bek sayap Manchester City, Alexander Zinchenko, Vlada Sedan menyalahkan Pep Guardiola atas kegagalan The Citizen di Liga Champions musim ini. City disingkirkan Lyon di babak perempat final. Vlada menyebut Guardiola telah melakukan kesalahan fatal dengan melakukan eksperimen di laga yang sangat penting. Pada partai lawan Lyon, Guardiola menggunakan formasi yang tak biasa sehingga memudahkan pemain Leggone untuk memberikan tekanan kepada lini pertahanan mereka. Lewat akun Twitternya, Arsenal mengumumkan telah mempermanenkan status dua pemain belakangnya yakni Cedric Soares dan juga Pablo Mari. Sebelumnya, Mari bergabung ke Arsenal dengan status pinjaman dari klub Brasil Flamengo pada Januari lalu. Pemain asal Spanyol itu baru tampil 3 kali bareng The Gunners sebelum dihantam cedera ankle parah. Sementara Soares juga bergabung pada bursa transfer Januari dari Southampton. Ia terbilang tampil oke pasca penangguhan kompetisi. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menilai Bayern Munchen didukung oleh faktor keberuntungan sehingga bisa memenangi Liga Champions musim 2019-2020. Menurutnya, Bayern diuntungkan perubahan jadwal Bundesliga. Seperti diketahui, perubahan jadwal yang terjadi di setiap liga di dunia akibat pandemi telah mengacaukan segalanya. Namun, jadwal di Bundesliga dinilai Klopp sangat mendukung Bayern untuk merajai Eropa. Akan tetapi, terlepas dari adanya faktor keberuntungan tersebut, Klopp mengakui bahwa Bayern memang layak menjadi kampiun di Liga Champions musim ini. Newcastle United telah mengumumkan penandatanganan gelandang Jeff Hendrick. Hendrick diboyong dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Burnley habis pada akhir Juni lalu. Bersama Newcastle, pemain internasional Republik Irlandia itu menandatangani kontrak 4 tahun. Hendrick adalah rekrutan musim panas kedua The Magpies untuk tim utama setelah penjaga gawang Mark Gillespie bergabung dari Motherwell. Mantan Kapten MU, Wayne Rooney mengungkapkan penyebab kegagalan Angel Di Maria di Old Trafford. Di Maria dibeli MU dengan harga mahal pada tahun 2014 lalu dari Real Madrid. Sayangnya, ia tak sukses di MU. Di Maria tak bisa beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Gaya main Di Maria juga dinilai tak cocok dengan cara yang diterapkan pelatih MU ketika itu, yakni Louis van Gaal. Namun Rooney punya pendapat berbeda. Rooney melihat Di Maria gagal di MU bukan karena faktor teknis, melainkan ada kejadian di luar lapangan yang membuatnya terguncang. Di Maria rupanya sangat terpukul usai rumahnya dirampok. Alvaro Odriozola sukses meraih 5 trofi di musim 2019-2020. Ia meraih 2 gelar bersama Madrid serta 3 bersama Bayern Munchen. Setelah periode pertama musim ini ia bermain di Madrid, ia lalu dipinjamkan ke Bayern Munchen pada bulan Januari. Bersama kedua klub tersebut di musim ini, total Odriozola hanya main selama 613 menit. Dengan 5 trofi yang diraih, Odriozola berarti meraih trofi setiap 122 menit. Gelar Liga Champions bersama Bayern merupakan trofi terakhir yang ia raih di musim 2019-2020. Pemain anyar Juventus, Arthur Melo mengucapkan pesan perpisahan penuh haru kepada Barcelona. Ia mengaku sedih karena harus meninggalkan Blaugrana yang sudah dianggap sebagai rumah kedua. Kota yang luar biasa yang akan selalu ada di hati saya, di mana semua orang menerima saya sebagai orang Katalunya lainnya, menunjukkan kepada saya budaya baru, membantu saya tumbuh sebagai pemain dan terutama sebagai pribadi.
Ronald Koeman mengatakan bahwa Barcelona adalah rumahnya dan merasa sangat beruntung ketika mendapatkan jabatan sebagai pelatih di Camp Nou. Koeman mendapatkan tantangan untuk membangun kembali skuad Barcelona yang baru mengalami keterpurukan usai tersingkir memalukan dari Liga Champions dengan kalah 8-2 dari Bayern Munchen. Salah satu masalah yang harus diperbaiki Koeman adalah meyakinkan Lionel Messi untuk bertahan karena sang peraih 6 Ballon d'Or itu belakangan dikaitkan dengan rumor hengkang dari Catalan. Dilansir Football Italia, Massimiliano Allegri lebih memilih Inter Milan daripada PSG. Allegri dapat menggantikan Antonio Conte yang masa depannya di Inter tengah dispekulasikan. Conte dikabarkan bakal membicarakan masa depannya dengan Inter dalam waktu dekat ini. Pelatih PSG, Thomas Tuchel, juga berada dalam situasi yang tak menentu. PSG mengincar Allegri sebagai suksesor Tuchel. Meski demikian, pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, menyatakan Allegri lebih suka menunggu proposal Nerazzurri daripada mempertimbangkan proposal dari PSG. Cristiano Ronaldo disebut telah membuktikan dirinya sukses bersama Juventus meskipun gagal meraih prestasi di Liga Champions. Hal itu dikemukakan oleh legenda sepak bola Portugal Nuno Gomes. Menurut Gomes, Ronaldo sukses di Juventus karena berhasil membawa Bianconeri merengkuh Scudetto 2 musim beruntun. Gelontoran 65 gol yang sudah diciptakan Ronaldo selama membela si nyonya tua sudah menjadi bukti jika sang pemain tetap berada di performa puncak. AC Milan mengkonfirmasi pihaknya telah memperpanjang kontrak Tommaso Pobega hingga Juni 2025. Ini setelah Pobega tampil bagus sebagai pemain pinjaman di klub Serie B Pordenone. Kontrak lawas Pobega di Milan sedianya hanya berlaku sampai 2022 saja. Selama berseragam Pordenone, Pobega berhasil mengoleksi 5 gol dan memberikan 4 assist dalam 11 kali penampilan. Sang gelandang saat ini berada di markas Milan. Namun belum jelas apakah ia akan dipertahankan pelatih Stefano Pioli atau kembali dipinjamkan ke klub lain. FIFA telah merevisi aturan pelepasan pemain ke tim nasional. Itu setelah mereka berkonsultasi dengan UEFA yang anggotanya akan terlibat dalam pertandingan persahabatan dan laga Nation League bulan depan. Dengan pandemi yang masih terus berlanjut, FIFA pun memperkenalkan langkah-langkah sementara untuk membantu mengurangi resiko kesehatan bagi para pemain dan berdampak pada klub. Dengan demikian, klub tidak perlu melepaskan pemain mereka untuk mewakili negaranya jika itu melibatkan periode wajib isolasi diri setidaknya 5 hari. Itu berlaku apakah masa karantina akan berlangsung di negara asal atau kedatangan. Aturan revisi itu berlaku dari 31 Agustus hingga 8 September untuk timnas pria dan dari 14 hingga 22 September untuk timnas wanita. Striker AS Roma, Patrick Schick, dikabarkan akan bergabung ke Bayer Leverkusen. Leverkusen menjadikan Schick sebagai suksesor Kai Havertz yang merapat ke Chelsea. Schick sendiri tampil mengesankan bersama Leipzig dengan status pinjaman pada musim 2019-2020, di mana ia membukukan 10 gol dan 3 assist dari 28 laga. Kabarnya, Leverkusen telah meningkatkan penawaran senilai 30 juta euro termasuk bonus terkait kinerja untuk mendatangkan Schick ke Bayer Reda. Feyenoord Rotterdam berhasil mendatangkan gelandang muda potensial asal Portugal yakni Bernardo Silva dari Benfica pada musim panas ini. Wonderkid berusia 19 tahun ini dikontrak 2 tahun oleh Feyenoord dengan opsi tambahan 2 musim. Silva menjadi bagian investasi jangka panjang klub asal Belanda tersebut. Nantinya, Silva akan terlebih dahulu ditempatkan di tim U21. Jika mampu tampil mengesankan, bukan tidak mungkin ia dipromosikan ke skuad senior Feyenoord asuhan Dick Advocaat. Kabar kepergian Lionel Messi dari Barcelona semakin menguat. Dilansir Bleacher Report, Barcelona mengkonfirmasi bahwa Messi telah mengirimkan dokumen yang menyatakan keinginannya untuk segera hengkang. La Pulga tengah mengupayakan agar kontraknya yang habis pada 2021 diputus. Perhatian Messi sekarang adalah mencari klub baru yang bisa menjadi destinasi memungkinkan, mengingat hanya sedikit yang bisa memenuhi tuntutan gajinya.
Lionel Messi dikabarkan sudah mengontak pelatih Manchester City Pep Guardiola beberapa hari sebelum ia menyatakan ingin hengkang. Messi mengontak mantan pelatihnya itu untuk bicara kemungkinan bergabung. Sebelumnya, City sudah mempelajari situasi Messi dan mengenai financial fair play apabila mendatangkan La Pulga. City memiliki 300 juta euro untuk melakukan mega transfer tersebut. Kode lain yang menguatkan Messi merapat ke City ialah sang bintang telah mengikuti akun Instagram The Citizen sejak 17 Juli lalu. Tim asal Jerman, Wolfsburg memastikan diri melaju ke partai final Liga Champions Wanita. Kepastian itu didapat usai mereka mengalahkan Barcelona 1-0 pada semifinal yang berlangsung di Anoeta Selasa kemarin. Gol tunggal Wolfsburg dicetak oleh Fridolina Rolfo di menit ke-56. Ini adalah kali kelima Wolfsburg melaju ke final Liga Champions Wanita. Di laga final pada 30 Agustus nanti, mereka akan melawan pemenang antara Lyon dan PSG. Luis Suarez dikabarkan kecewa dengan manajemen Barca terkait cara mereka memperlakukan dirinya yang diminta untuk hengkang. Suarez dilaporkan telah dipecat oleh klub. Suarez yang tengah berlibur tiba-tiba mendapat telepon dari Koeman yang menyatakan bahwa ia sudah tak masuk dalam rencananya. Telepon dari Koeman tersebut hanya berlangsung selama 1 menit. Hal ini membuat Suarez geram dan merasa tidak dihargai atas pengabdiannya selama ini. Suarez dikabarkan akan mengirim pengacaranya untuk membahas pemutusan kontrak dengan Barcelona. Luis Suarez dikabarkan menjadi incaran klub MLS Inter Miami setelah Barca memutuskan untuk menjualnya. Klub yang dimiliki Beckham ini berharap untuk menambahkan beberapa nama bintang musim panas ini. Kabar yang beredar, Suarez telah melakukan pembicaraan dengan Beckham terkait kemungkinan untuk bergabung. Rekan senegara Suarez, Edinson Cavani yang telah meninggalkan PSG setelah kontraknya berakhir juga ada dalam radar Inter Miami. Virgil van Dijk mengalami cedera saat Liverpool bermain imbang 2-2 melawan RB Salzburg di laga uji coba pramusim. Di pertandingan tersebut, Van Dijk terlibat duel dengan pemain Salzburg hingga membuatnya cedera di kepala. Pelipis Van Dijk terlihat mengeluarkan darah. Ia kemudian mendapatkan perawatan untuk menghentikan pendarahan di pelipisnya tersebut. Cedera yang dialami oleh Van Dijk pun tidaklah parah. Ia akan bisa bermain saat Liverpool bertemu Arsenal di partai Community Shield pada 29 Agustus nanti. Antonio Conte dipastikan masih akan melatih Inter Milan di musim depan. Kepastian itu diumumkan setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan di sebuah villa di luar Milan. Pertemuan Conte dan Presiden Inter Steven Zhang juga turut dihadiri kuasa hukum masing-masing. Sebelumnya memang sempat ada rumor Conte bakal dipecat Inter menyusul kegagalan menjuarai Liga Eropa. Masalah tak sampai di situ. Conte juga menyerang Presiden Inter yang dianggap tak menghargai kerja kerasnya. Bek Manchester United, Harry Maguire dinyatakan bersalah dalam kasus penyerangan terhadap polisi di Yunani. Maguire dinyatakan bersalah dengan tuduhan melakukan tindak kekerasan, menolak penangkapan, dan upaya penyuapan berulang kali. Alhasil, Maguire divonis 21 bulan penjara. Namun dia tidak akan ditahan. Dilaporkan, penahanan Maguire ditangguhkan karena merupakan bentuk kejahatan pertama dan merupakan tindak pidana ringan. Maguire dan tim kuasanya juga akan mengajukan banding. Atas kasusnya ini, Maguire juga dicoret Gareth Southgate dari daftar pemain timnas Inggris. Valencia resmi melepas striker Rodrigo Moreno ke Leeds United. Tak disebutkan berapa mahar yang dikeluarkan Leeds untuk Moreno, tapi diyakini Valencia mendapatkan 30 juta euro atau setara dengan 519,4 miliar rupiah untuk penyerang berusia 29 tahun tersebut. Penampilan Rodrigo terbilang kurang memuaskan musim ini. Ia hanya mampu menciptakan 7 gol dan 11 assist dalam 34 penampilan bersama Losce di semua kompetisi. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pedro Rodriguez akhirnya resmi bergabung dengan AS Roma. Pedro merapat ke Roma setelah kontraknya di Chelsea berakhir pada musim panas ini. Bersama Serigala Roma, Pedro menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun, sehingga ia akan terikat bersama I Gallerossi hingga musim panas 2023. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!